Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Hasanah dengan NIM 2522006. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi antena jaringan, yang kedua ada jaringan satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang terakhir itu ada ad hoc, jaringan ad hoc. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang antena jaringan. Nah, apakah ini maksud dengan antena jaringan ini? Antena jaringan adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi. Pada benda ini disebut juga dia itu terdapat rangkaian resonansi, biasanya memiliki ukuran ataupun komponen pendukung. Dengan adanya komponen pendukung ini, maka rangkaian elektronik yang akan memberikan hasil optimal dan juga digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, antena ini memiliki beragam wujud. Dan juga bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol ataupun yagi dan lain-lain. Antena ini merupakan sebuah alat pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal, di mana itu dari radio. Nah, selanjutnya ada fungsi dari antena. Setelah kita tadi mengetahui apa itu antena, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari antena ini, di mana antena ini memiliki beberapa fungsi, seperti dia itu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya dengan pelepasan energi elektromagnetik itu keluar udara ataupun ke ruangan bebas. Sebaliknya, antena ini juga berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan juga mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sering kita jumpai antena yang melakukan kedua fungsi, yaitu peradiasi dan juga penerima sekaligus. Ini namun sebuah teleskop radio, antena ini hanya menjalankan fungsi penerima saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu macam-macam antena. Antena ini tadi kan alat yang digunakan untuk mengirim dan juga menerima gelombang elektromagnetik, dimana antena yang akan saya bahas ini adalah antena yang digunakan untuk jaringan komputer. Antena yang digunakan pada jaringan komputer ini tergolong menjadi dua, yaitu antena omnidireksional dan juga antena direksional. Nah, apa sih perbedaan dari kedua antena ini? Nah, antena yang pertama, yaitu antena omnidireksional, adalah antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan 360 derajat. Yang kedua ada antena direksional, adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tapi polarisasinya itu ke arah tertentu atau satu arah saja. Nah, jenis-jenis antena. Jenis-jenis antena ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada antena grid. Antena grid ini berbentuk seperti jaring. Antena ini juga termasuk dalam antena direksional, di mana dia itu memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu arah saja. Antena ini banyak digunakan klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan juga penerima. Mereka sama-sama menggunakan antena grid. Frekuensi yang dimiliki antena grid ini yaitu 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz, di mana dia memiliki gain hingga 27 dBi. Yang kedua ada antena omni. Antena omni yaitu antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini dia mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang sama dan juga membentuk semacam lingkaran atau 360 derajat. Nah, di mana dia ini akan menghasilkan cakupan yang luas. Tetapi meskipun cakupannya ini bisa dibilang cukup luas, tetapi dia itu jangkauannya pendek.
antena Omni ini mempunyai dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz serta gain antara 3 sampai 13 dBi. Biasanya antena Omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan wifi. Ketiga, ada antena PVC. Antena PVC ini adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar wifi yang terbuat dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini dia lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dia dipasang di luar ruangan. Namun antena PVC ini hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak dekat, yaitu antara 200 sampai 300 meter. Yang keempat, ada antena Yagi. Antena Yagi ini adalah antena pemancar yang berbentuk seperti ikan, di mana antena ini yang dilengkapi dengan pengarah dan juga pemantul yang mempunyai bentuk batang. Nah, antena ini termasuk ke dalam antena PTP atau point to point, yaitu merupakan antena yang jarang sekali digunakan untuk jaringan. Antena ini dia mempunyai dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz dengan gain yaitu 16 dBi. Nah, antena ini memiliki 3 bagian utama, yaitu ada driven, direktor, dan juga reflektor. Yang kelima, ada antena sektoral. Antena sektoral adalah antena yang mirip dengan antena Omni yang dapat menampung klien dan juga sekaligus juga digunakan dalam jaringan PTP atau point to point. Nah, jika pada dasarnya antena Omni ini polarisasinya ke segala arah hingga mencapai 360 derajat. Antena sektoral ini mempunyai polarisasi dengan arah tertentu, yaitu 180 derajat. Nah, biasanya antena ini dia itu berbentuk seperti tabung dan juga dipasang secara vertikal dengan sektoral dengan sudut sebesar 120 derajat. Tetapi ada beberapa yang cara pemasangannya itu masih horizontal, dan pada umumnya juga sektoral diaplikasikan dengan tower GSM HP. Yang keenam, ada antena 8 quad. Antena 8 quad ini adalah jenis antena pemancar wifi yang masih merupakan bagian dari antena jenis sektoral, karena pola dari pemancar sinyalnya itu dalam satu arah dan juga dibuat ke sudut arah yang lebih lebar. Antena ini dia materialnya lebih sedikit dan juga berukuran relatif sangat lebih kecil dan juga mempunyai gain sekitar 14 dBi. Biasanya juga antena 8 quad ini banyak digunakan untuk access point ketika klien berada di dalam sebuah area. Nah, selanjutnya ada antena wajan balik. Nah, antena wajan balik ini dia hampir mirip dengan antena parabolik, hanya saja pada bagian reflektor dan juga parabolik disknya dia menggunakan bahan dari wajan. Biasanya antena wajan balik ini banyak diaplikasikan untuk lebih memperkuat sinyal, di mana dia itu yang berasal dari hotspot dengan jarak lebih jauh dan juga sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Nah, yang terakhir ada antena parabolik. Antena parabolik ini adalah antena yang mirip dengan antena grid, tetapi yang mempunyai jangkauan yang lebih fokus. Antena jenis ini mempunyai gain antara 18 sampai 28 dBi, dan juga dia diaplikasikan untuk tipe jaringan seperti PTP ataupun jarak menengah hingga jarak jauh. Nah, pada pembahasan yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang internet satelit. Nah, apa sih internet satelit itu? Nah, jadi internet satelit ini adalah layanan internet yang memanfaatkan satelit sebagai media transmisi data, di mana dia itu bisa mengakses internet di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel tradisional. Nah, internet satelit ini merupakan sebuah layanan jaringan internet yang menggunakan antena teknologi parabola seperti FSAT. Nah, antena SAT ini atau disebut dengan very small aperture terminal. Nah, ini adalah piringan parabola yang berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 meter. Fungsi utama dari FSAT ini adalah menerima dan juga mengirim data sinyal ke satelit yang ada di luar bumi. Nah, satelit yang digunakan adalah satelit geotrasioner.
di mana ini merupakan satelit buatan yang selalu berada di tempat yang sama dan sejalan dengan perputaran bumi. Satelit ini terletak pada jarak 22.300 mil di atas garis khatulistiwa dan berputar mengorbit bumi dalam waktu 24 jam. Cara kerja dari internet satelit yaitu mengirimkan data lewat sinyal internet ke satelit yang mengorbit, kemudian mentransfernya lewat sinyal internet parabola yang sudah dipasang. Selanjutnya, sinyal tersebut akan beralih ke modem atau router pengguna. Nantinya koneksi ini akan dihubungkan ke perangkat yang digunakan. Nah, di Indonesia ini layanan internet satelit ini belum memiliki jumlah yang banyak, di mana internet ini banyak digunakan untuk kebutuhan suatu perusahaan ataupun bisnis yang besar. Namun, tidak menutup kemungkinan jika digunakan untuk kebutuhan pribadi juga. Nah, adapun layanan internet satelit ini dapat digunakan apabila itu memiliki beberapa bagian atau komponen. Nah, dalam internet satelit dia memiliki 5 komponen. Yang pertama itu ada gawai. Nah, apakah yang dimaksud dengan gawai ini? Jadi, gawai adalah perangkat elektronik milik pengguna yang akan mengakses layanan internet satelit. Bagian atau komponen ini bisa berupa komputer, laptop, ponsel, tablet, televisi pintar ataupun smart TV. Nah, selanjutnya disambungkan ke internet. Nah, yang kedua ada modem ataupun router. Nah, modem ataupun router ini bertugas untuk menerjemahkan data dari gawai ke parabola dan sebaliknya. Nah, komponen ini umumnya dia menggunakan jaringan Ethernet untuk dihubungkan ke gawai. Namun, pengguna pun dapat menambah router ataupun pemancar sinyal internet secara nirkabel untuk mengubah koneksi internet satu arah, yaitu dari modem saja ke WiFi agar dapat digunakan oleh banyak gawai sekaligus. Nah, yang ketiga ada parabola. Parabola ini bertugas untuk menerima dan juga memancarkan sinyal dari modem atau router dengan gawai pengguna ke satelit yang mengorbit. Komponen ini dia diposisikan secara tepat di atas rumah ataupun bangunan pengguna agar perpindahan gelombang radio tadi berjalan lancar, sehingga teknisi ini dari internet service provider ataupun penyedia jasa layanan internet lah yang akan menginstalasi perangkat ini. Yang keempat ada satelit. Nah, setiap penyedia layanan internet setidaknya kita itu memiliki satu satelit di luar angkasa, di mana satelit milik penyedia internet ini adalah satelit Pioneer, di mana dia akan mengorbit sekitar 35.000 km di atas permukaan bumi dengan keunggulan cakupan area yang cukup luas. Sedangkan satelit untuk layanan internet satelit adalah generasi terbaru yang melayang sekitar 480 km di atas permukaan bumi. 5. Itu ada pusat operasi jaringan atau NOC. Nah, NOC ini disebut juga dengan Network Operational Center atau pusat jaringan operasi yang berwujud seperti parabola rumah, namun dengan ukuran yang jauh lebih besar. Komponen milik penyedia layanan internet ini dia bertugas untuk menerima dan juga mengirimkan permintaan pengguna itu ke satelit luar bumi dan sebaliknya. Nah, pertukaran informasi di NOC ini terjadi secepat hitungan sepersekian detik saja. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari satelit internet. Nah, yang pertama yaitu dapat mencakup jangkauan yang luas, bahkan mencapai setengah permukaan bumi. Yang kedua, mendapatkan koneksi dia di mana saja. Yang ketiga, bisa digunakan untuk koneksi voice atau PABX. Yang keempat, dia sangat cocok untuk daerah yang terpencil ataupun memiliki kepadatan penduduk yang jarang dan juga belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Yang kelima, dia ada alat FSAT yang bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Nah, setelah membahas kelebihan dari jaringan satelit, selanjutnya pasti ada kekurangan dari internet satelit ini. Yang pertama, kekurangannya yaitu koneksi internet ini rentan terhadap gangguan cuaca. Terus yang kedua, alat FSAT-nya ini memakan banyak tempat. Yang ketiga, mempunyai tingkat hambatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel.
Selanjutnya, harga pemasangannya ini juga relatif mahal karena membutuhkan banyak alat. Nah, kekurangan selanjutnya itu dia mudah terkena sontek atau kondisi bumi, di mana satelit dan matahari ini berada dalam satu garis lurus, di mana dia bisa menyebabkan di mana satelit ini mengalami interferensi sesaat sehingga komunikasi ini nanti bisa hilang. Nah, internet satelit ini memiliki beberapa jenis utama, di mana dia misalnya berdasarkan ketinggian dari orbit satelitnya atau disebut dengan LEO, dan juga satelit orbit geostasioner atau GEO. Nah, selain itu ada juga jenis lain berdasarkan frekuensi yang digunakan seperti KU band, C band, dan juga KA band. Nah, yang pertama itu ada satelit orbit rendah atau LEO. Satelit ini dia mengorbit bumi pada ketinggian yang lebih rendah, yaitu antara 500 hingga 2000 km. Yang kedua, satelit orbit geostasioner atau GEO. Satelit ini dia mengorbit ketinggian sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu ada jaringan seluler. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaringan seluler ini? Nah, jadi jaringan seluler ini adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pengguna dengan pengguna lain secara praktis. Nah, jaringan ini dia bersifatnya nirkabel atau tanpa adanya perangkat atau kabel yang saling terhubung. Dengan adanya jaringan seluler, maka kita itu dapat lebih mudah untuk saling mengetahui informasi dengan cepat. Nah, seiring berjalannya waktu, jaringan seluler ini mengalami perkembangan hingga sekarang, sehingga muncullah berbagai jenis-jenis jaringan seluler. Nah, adapun komponen-komponen dari jaringan seluler, yang pertama ada MSC atau Mobile Switching Center. Nah, MSC ini adalah bagian otak jaringan, di mana dia itu mengelola panggilan suara, pesan teks, dan juga data seluler. Nah, itulah sebabnya kita dapat beralih dari satu sel ke sel lain tanpa terputus. Saat kita berpindah ke wilayah geografis, MSI ini dia memperbaharui lokasi kita, memastikan bahwa kita tetap terhubung. MSI ini juga menangani komunikasi antara operator jaringan yang berbeda, memastikan bahwa nanti sistem akan tetap berjalan lancar, baik saat kita sedang menelpon ke tetangga atau ke seberang negara. Yang kedua, itu ada stasiun pangkalan dan juga lokasi seluler. Nah, stasiun pangkalan ini adalah titik kontak pertama ponsel kita dengan jaringan seluler, di mana setiap lokasi seluler ini akan mencakup wilayah tertentu dengan menggunakan teknologi layanan radio, seperti Global System for Mobile atau GSM, Code Division Multi Access atau CDMA. Nah, teknologi ini dia memungkinkan ponsel kita itu mengirim dan juga menerima sinyal, dan dia itu memungkinkan segala hal yang mulai dari yang mengirim teks hingga streaming video, misalnya LTE, Advanced Evolution LTE. Dia memberikan kecepatan yang lebih tinggi dan juga jangkauan yang lebih baik, terutama di area yang padat penduduk. Nah, dengan menggunakan beberapa antena dan juga teknologi canggih, maka LTE Advance ini dia bisa memastikan konektivitas berkecepatan tinggi dia tersedia dimanapun dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada jaringan inti. Jaringan inti ini dia menangani aliran data di seluruh sistem. Jaringan ini dia bertanggung jawab untuk merutekan paket data, mengelola komunikasi seluler, dan juga memastikan layanan yang aman dan juga handal. Nah, baik saat kita bermain game daring ataupun melakukan panggilan suara. Jadi jaringan inti ini dia nanti memastikan informasi ini mencapai tujuannya itu dengan cepat dan juga tanpa kesalahan. Nah, selanjutnya ada kartu SIM. Nah, pernahkah kita mengganti ponsel tetapi tetap menyimpan nomor kita?
Nah, itu dia berkat keajaiban dari kartu SIM ini, dimana chip kecil ini dia tuh menyimpan nomor ponsel dan juga kredensial jaringan kita. Dia memastikan identitas seluler kita itu tetap portable. Cukup memasukkan kartu SIM kita ke perangkat. Nah, kita langsung siap menggunakannya. Namun, kartu SIM ini dia tidak hanya menyimpan data. Kartu ini juga dia dapat mengautentikasi akses kita ke jaringan, membantu menjaga keamanan. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis dari jaringan seluler. Jaringan seluler ini yang pertama dimulai dari jaringan 1G atau 1G, di mana dia itu ada jaringan 1G ini merupakan teknologi jaringan pertama yang ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi 1G ini disebut sebagai AMPS, di mana dia itu berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini dia masih memiliki kecepatan yang rendah dengan jangkauan yang sangat sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas. Hanya bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan yang rendah. Yang kedua, dia itu disebut juga dengan jaringan 2G. Jaringan 2G ini mulai dikenal pada tahun 1990-an. Nah, di mana dia disebut juga dengan GSM. Jaringan ini sudah dapat mengirim teks atau SMS dan juga suara. Akan tetapi fitur ini dia dapat menghabiskan biaya yang besar karena penggunaan dial-up yang dihitung per menit, sehingga pengguna ini harus terhubung ke internet. Jika pengguna ini nanti dia terhubung ke internet. Nah, selanjutnya ada jaringan 3G. Jaringan ini dia diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, di mana sebagai wideband code division multiple access atau WCDMA dengan kecepatan transfer data yang cepat, yaitu 144 kbps sampai 2 mbps. Jaringan ini dia dapat melayani data broadband seperti internet, video streaming, video conference, video on demand, dan juga musik on demand. Nah, selanjutnya ada jaringan 4G. Jaringan 4G ini dia menggunakan teknologi long term evolution atau LTE yang memiliki kecepatan hingga 49 sampai 50 mbps dengan latensi 50 mil detik. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi jaringan ini dia dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses internet. Nah, yang terakhir ada jenis jaringannya, yaitu jaringan 5G. Jaringan terbaru yang sekarang yang mulai kita ketahui yaitu jaringan 5G, di mana teknologi ini dia masih dalam tahap pengembangan. Tetapi jaringan 5G ini sudah memiliki kecepatan hingga 10 Gbps. Hingga 10 Gbps dengan latensinya itu 1 mil detik. Nah, jaringan 5G ini dia juga mampu memberikan layanan streaming film dan juga video kualitas tinggi, terus video call lebih lancar dan juga jernih, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu materi yang keempat, yaitu tentang jaringan ad hoc. Nah, apakah yang dimaksud dengan jaringan ad hoc ini? Nah, semakin berkembangnya zaman, maka dengan adanya teknologi yang semakin canggih, di mana membuat beberapa aktivitas kita ini menjadi lebih mudah. Misalnya dahulu itu untuk berbagi sebuah file antar komputer ataupun laptop itu masih dibutuhkan sebuah disk untuk memindahkan data tersebut. Kini sudah tidak lagi. Munculnya jaringan teknologi seperti ad hoc ini, dia memungkinkan sharing file maupun komunikasi ini menjadi lebih mudah. Secara Latin, ad hoc ini memiliki arti yaitu bertujuan untuk, di mana frase ini sudah digunakan untuk menggambarkan solusi yang sedang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Pada jaringan komputer, ad hoc ini dia mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Nah, jaringan ad hoc ini dia memberikan banyak sekali manfaat, terutama dalam konteks komunikasi jaringan nirkabel. Nah, di mana jaringan ini dia memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu infrastruktur jaringan yang rumit seperti router ataupun titik akses, sehingga dia sangat ekonomis dan juga praktis.
Nah, ADHOC ini dia memiliki beberapa karakteristik unik. Yang pertama itu ada router free. Nah, router free ini dia berbagi file antar komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router. Nah, ini dia merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ADHOC ini. Karena itu, jadi menjalankan jaringan ADHOC ini kita bisa lebih terjangkau daripada menggunakan jaringan tradisional. Kita tidak perlu biaya tambahan untuk routernya. Terus yang kedua ada multiple wireless link. Artinya, setiap node dalam ADHOC ini dia memiliki mobilitas yang tinggi, yang memungkinkan nanti beberapa interface ini dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga bisa dengan cepat dibuat dalam situasi apapun, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Nah, yang ketiga, dia ada limit resource, di mana artinya ADHOC ini adalah salah satu jenis jaringan wireless. Karenanya ia memiliki limit pada kapasitas memori dan juga daya. Terus yang keempat, dia ada high speed. Nah, high speed ini dia maksudnya menggunakan jaringan ADHOC ini tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak untuk tambahannya. Nah, jaringan ADHOC ini dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada MANET atau Mobile ADHOC Network. Nah, sesuai dengan namanya, jaringan MANET ini merupakan jaringan ADHOC perangkat seluler atau bersifat mobile, di mana MANET ini bisa bergerak dengan bebas pada jaringan yang tidak terkait. Selanjutnya itu ada VANET atau Vehicular ADHOC Network. Nah, VANET ini dia digunakan untuk komunikasi antar kendaraan, di mana VANET ini merupakan jaringan yang menggunakan kecerdasan buatan dan juga teknologi ADHOC untuk berkomunikasi antar kendaraan dengan sopan dan juga pintar, khususnya ketika sedang terjadi kecelakaan. Yang ketiga ada Smartphone ADHOC Network atau disingkat dengan SPAN. Jaringan ADHOC interkabel ini dia dibuat pada smartphone dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti WiFi dan juga Bluetooth. Nah, SPAN ini dia tidak memiliki ketergantungan dengan jaringan seluler operator maupun infrastruktur jaringan tradisional. Yang keempat ada jaringan mesh nirkabel. Jaringan mesh ini adalah jaringan ADHOC di mana dia berbagai node itu saling berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan informasi ke seluruh jaringan. Yang kelima ada technical MANET atau jaringan militer. Nah, jaringan ini dia digunakan oleh unit militer untuk komunikasi dan juga meningkatkan keamanan. Dalam militer, pemanfaatan integrasi jaringan sebelumnya ini dia digunakan untuk penekanan keamanan jaringan. Nah, selanjutnya ADHOC juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama jaringan ADHOC ini dia dianggap praktis sebab dia tidak memerlukan kabel dalam proses transmisi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu relatif kecil karena hanya menggunakan perangkat nirkabel di laptop saja. Yang ketiga, dia mudah digunakan dalam berbagai dokumen dan juga konfigurasi. Nah, jika ADHOC memiliki kelebihan, maka dia juga memiliki kekurangan. Nah, yang kekurangan yang pertama itu saat komputer terhubung ke internet, maka setiap komputer yang terhubung ke jaringan ADHOC ini tidak bisa mengakses internet lagi. Yang kedua, jumlah jaringan yang bisa terhubung itu terbatas. Yang ketiga, proses perpindahan data itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.